Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya, Asep Jalaluddin. Setelah kemarin kita membahas tentang proses machining, eh, membuat roda gear dari proses awal sampai akhir, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Di sini ada kemampuan proses, yang dimana kemampuan proses ini ialah kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter permesinan tertentu. Adapun kriteria kemampuan proses, yang pertama ada umur pahat, yang kedua ada gaya dan tenaga, yang ketiga ada kehalusan permukaan, dan yang terakhir ialah kemudahan dan pembuangan gram ataupun chips. Lalu di sini ada karakteristik material. Yang pertama ialah kekerasan atau hardness material tinggi dapat mempengaruhi keausan pahat cepat dan umur pahat menjadi pendek. Yang kedua adalah kekasaran material rendah. Mislow carbon steel. Material menjadi ulet mengakibatkan permukaan potongan jelek. Lalu yang terakhir ada kekuatan Stranger. Material tinggi, gaya potong energi, temperatur potong meningkat, dan mempengaruhi material sulit untuk dipotong. Di sini juga ada karakteristik kimiawi. Karakteristik kimiawi material mempengaruhi kemampuan proses. Di antaranya kandungan karbon meningkat, terjadinya kekuatan dan kekerasan meningkat dan mengakibatkan penurunan sebuah proses. Kandungan manganes dan nikel meningkat. Kekuatan kekerasan meningkat mengakibatkan kemampuan proses juga akan menurun. Lalu di sini ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Toleransi yang ketat meningkatkan biaya produksi karena memerlukan proses produksi yang lebih presisi. Kontrol kualitas yang lebih ketat, bahan baku yang lebih berkualitas, dan waktu produksi yang lebih lama. Sebaliknya, toleransi yang lebih longgar dapat mengurangi biaya produksi, tetapi mungkin mengorbankan sebuah kualitas produk. Oleh karena itu, penetapan toleransi yang tepat sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kualitas dan biaya. Lalu di sini ada kehalusan permukaan potong. Kehalusan permukaan potong dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor geometri, diantaranya yaitu jenis operasi permesinan, geometri pahat, dan juga kecepatan makan. Yang kedua ada faktor material kerja, diantaranya yaitu yang pertama pengaruh build up edge yang terbentuk pada ujung pahat. Yang kedua, gram yang bergesek kembali dengan material. Yang ketiga yaitu material yang robek karena sifat material yang getas. Lalu di sini ada pemilihan parameter permesinan. Pemilihan parameter permesinan yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Parameter permesinan yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu yang pertama ada kecepatan potong, karena kecepatan pemotongan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan umur pahat. Yang kedua ada kedalaman potong. Kedalaman potong ini kedalaman potong yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan efisiensi sebuah produk. Yang ketiga ada kecepatan makan. Kecepatan makan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan umur pahat. Yang keempat ada jenis pahat. Pemilihan jenis pahat yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan efisiensi produk.
Yang terakhir ada cairan pendingin. Pemilihan cairan pendingin yang tepat dapat mempengaruhi kualitas permukaan dan umur pahat. Lalu di sini ada pertimbangan dalam perancangan suatu produk. Produk dirancang tanpa memerlukan proses permesinan dengan memanfaatkan net safe proses seperti precision casting, plastik, dan juga molding. Penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses permesinan. Lalu sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari dan hindari perancangan lubang. Yang terakhir, gunakan ukuran komponen yang standar. Di sini ada beberapa cairan pendingin untuk proses permesinan ini sendiri. Yang pertama ada strike oil ataupun minyak bumi. Minyak bumi yang tidak dapat diemulsikan dengan digunakan pada proses permesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Yang kedua ada minyak sintesis. Tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral dan sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan inorganik alkalin bersama-sama dengan bahan penambahan untuk penangkal korosi. Yang ketiga ada soluble oil. Digunakan untuk kerja pelumasan dan penghantaran panasnya yang bagus digunakan luas oleh industri permesinan dan harganya soluble oil ini lebih murah. Yang terakhir ada semi sintetik, kombinasi antara minyak sintetik dan salt oil dan memiliki kedua minyak pembentuknya. Harga dan unjuk kerja penghantarnya panasnya terletak dua buah cairan pembentuknya. Lalu di sini ada beberapa cara pemberian cairan pendingin pada suatu proses permesinan. Cairan pendingin dapat diberikan pada proses permesinan dengan beberapa cara. Antara lainnya yaitu yang pertama, sistem pendingin banjir. Cairan pendinginan disemprotkan secara langsung ke area permesinan dengan volume yang besar. Mungkin bisa kita lihat pada proses CNC. Yang kedua ada sistem pendinginan kabut. Cairan pendingin diubah menjadi kabut dan disemprotkan ke area permesinan. Yang ketiga ada sistem pendingin melalui pahat. Cairan pendingin dialirkan melalui saluran pahat yang terdapat pada pahat. Yang terakhir ada sistem pendingin manual. Cairan pendingin diberikan secara manual dengan menggunakan kuas ataupun disemprotkan kepada benda kerja itu sendiri. Lalu di sini yang terakhir, pengaruh cairan pendingin pada proses permesinan. Fungsi utama dari cairan pendinginan pada proses permesinan yaitu melumasi proses pemotongan, khususnya pada kecepatan potongan rendah. Kedua, mendinginkan benda kerja, khususnya pada kecepatan potong tinggi. Lalu yang terakhir, membuang beram dari daerah pemotongan. Fungsi kedua cairan pendingin ialah melindungi permukaan yang disayat dari korosi, lalu memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Mungkin demikian pemaparan materi pada kali ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa integrasi antara pertimbangan desain dan aspek ekonomi sangat menentukan efisiensi serta kualitas dalam proses permesinan. Diharapkan pemahaman ini dapat mendorong pengembangan proses manufaktur yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.